satu poin yang sering kita lupakan dalam berislam kita adalah tentang urgensi doa. Sehingga teman-teman yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita ini. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Nabi mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kenapa disebut otaknya ibadah Pak Ustadz? Ya karena kalau teman-teman mau pelajari, coba muhasabah, renung. Semua ibadah apapun yang kita lakukan, ujung-ujungnya larinya kemana? Ke doa. Kita sholat, memang gerakannya berdiri nunggi, berdiri nungset. Ujung-ujungnya ngapain? Berdoa. Jauh-jauh ke Mekah, tawaf 7 putaran. Ya, muter ndak karuan. Selama tawaf, emang ngapain tuh? Berdoa. Bulan Ramadan puasa, lapar ini cuma cara aja. Ujung-ujungnya kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Bahkan ayat doa itu turunnya dicepit di tengah-tengah ayat-ayat Ramadan. Al-Baqarah 183, 84, 85, 86. Itu tengah-tengahnya ada ayat berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya di mana aku berada, katakan Muhammad, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan ya semua apapun yang kamu minta. Falyastajibu li. Ayo silakan kamu berdoa sama aku. Wal yu'minu bi. Dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah. Nah ini teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hal yang terpenting dalam hidup kita. Ya Bu, tentang bagaimana doa itu menjadi salah satu senjatanya orang beriman. Anda boleh berikhtiar, dan ikhtiar malah bukan boleh, wajib, betul. Tapi ikhtiar itu tidak menafikan doa. Ya, teman-teman, sebagaimana doa juga tidak menafikan daripada ikhtiar. Nah, untuk itu muncul pertanyaan. Tadi di ayat dikatakan kalau berdoa pasti dikabulin sama Allah. Ya, Ustadz kayak jual obat aja tuh, tukang jamu, menjanjikan janji tapi palsu. Ya, Ustadz kayak calon wali kota aja, menebarkan harapan tapi tak sesuai keinginan. Saya bilang teman-teman, kalau doa beda. Doa ini adalah kepastian Allah pasti kabulkan. Tapi faktanya nggak begitu. Berapa banyak teman-teman, udahlah nggak usah banyak gaya Ustadz mau tanya, berdoa tapi tak kunjung dikabulkan. Pernah ngerasa gitu nggak? Baik, kalau nggak pernah kita ganti tema aja ya. Saya mau menjelaskan kenapa doa kita nggak dikabulin. Tapi kalau kalian ngerasa nggak pernah ngerasa gitu, terus ngapain saya dijelasin itu? Baik, tema berikutnya. Nggak bisa, udah lewat, males, udah telat. Kamu pikir aku Ustadz murahan? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jadi pelajaran untuk kita bersama. Kalau teman-teman pernah ngerasa berdoa, tadi kan Allah menjanjikan doa itu pasti dikabulkan. Satu poin ya. Nomor 2, Allah mungkin gak berbohong sama kita. Ngajak klaim memang orang. Allah berbohong sama kita, mungkin gak mikir, ku lempar meja memang. Allah berbohong. Astagfirullahaladzim. Saya ulangin lagi ya. Ini ada 2 susu beruang berat ini, karena kepala bisa bocor ya. Saya ulangin lagi, sudah mulai emosi ya. Teman-teman, saya ulangin lagi. Jadi yang pertama, Allah bilang tadi doa itu pasti dikabulin sama Allah. Ini poin 1. Nomor 2, mungkin gak Allah tuh berbohong sama kita? Gak mungkin. Orang berbohong tuh pasti punya keinginan, Bu, punya kepentingan. Allah gak punya kepentingan apa-apa dari kita.
Ketiga, pernah nggak ngerasa doa itu ternyata nggak dikabulin sama Allah? Pernah ngerasa gitu? Pernah. Berarti kalau gitu bukan masalah pada Allahnya, bukan masalah pada doanya, masalahnya ada pada virus-virus yang membuat doa kita itu ternyata menjadi mardud, ditolak sama Allah. Saya kasih analogi aja ya. Ini analogi gampangnya teman-teman. Ustadz teman dekat sama Pak Wali Kota. Terus Ustadz bilang, Pak Wali, bantu-bantulah buat pondok. Oh, kalau Pak Ustadz yang kirim proposal pasti saya bantu. Nah, di poin ini tegas, ini jelas. Nah, Ustadz kirim proposal tuh. Ternyata di dalam proposal itu syaratnya harus menyertakan surat yayasan. Ustadz tidak menyertakan surat yayasan. Akhirnya proposal itu baru di bagian administrasi penerimaan proposal udah ditolak. Kemudian Ustadz ketemu dengan Pak Wali. Ustadz bilang, Pak Wali ini bohong nih. Intinya saya kirim proposal kok nggak dikabuli. Terus beliau bilang gini, proposal yang mana kan? Lihat proposalnya Ustadz aja belum. Udah ngerti maksudnya? Bisa jadi kita berdoa, bukan Allah nolak doa kita, tapi doamu nggak sesuai dengan aturan yang berlaku. Doanya mengandung virus-virus doa. Untuk itu kita akan belajar saat ini apa saja virus-virus yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ini tema yang cukup penting. Itu pun kalau teman-teman berkenan saya jelasin. Oh berkenan, tumben sopan gitu. Berkenan Pak Ustaz, kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, ada beberapa virus dalam tema virus-virus doa cek. Yang pertama, ceklik. Yang kedua, ceklik. Ini ngerti gak sih? Yang kayak di TikTok itu loh. Ya Allah. Kalian punya medsos gak sih? Kasian banget. Udah follow akunnya Ustaz gak sih? Wah sudah. Jadi luar biasa. Teman-teman, karena nanti ada pertanyaan, yang mendapat hadiah harus follow saya dulu baru dikasih hadiah. Ya. Sekarang peraturan baru ini. Teman-teman yang berbahagia. Oke, apa saja Pak Ustadz virus-virus doanya? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, jadi kalau kita berdoa kok gak dikabulin sama Allah, teman-teman bisa jadi ada makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Gini saya mau tanya, teman-teman jawab ya. Kita berdoa menggunakan apa? Mulut. Terus kalau andai kata ini minuman haram, andai kata Ustadz minumnya pakai apa? Mulut. Sadar? Ini mulut yang bermaksiat, ini mulut yang berdoa. Sadis gak sih? Sama kayak gini loh Bu, saya nampar pipi ibu kan, Pak, abis saya tampar ibu kesakitan. Bu, ada apa Tat? Tuan, Tuan Prabu makan kecambah. Cakep gitu loh. Astagfirullah. Sudah malas lah. Orang pantun kirain apaan. Habis Ustaz tampar pipi ibu, terus saya bilang, Tuan Prabu makan kecambah. 100.000 adakah? Kira-kira Ustaz dikasih nggak? Tangan ini nampar pipi Anda, tangan ini juga yang minta duit ke Anda, dikasih nggak? Nah, yang ada malah dikasih tamparan balik. Artinya apa? Begitulah yang kita lakukan. Saking buajingannya kita di hadapan Allah, nggak ada sopan-sopannya. Mulutmu bermaksiat, mulutmu juga yang minta sama Allah yang kau maksiatin. Tadi muhasabah pertama berkaitan ya dengan makanan yang haram. Ini menjadi virus yang pertama. Kenapa Pak Ustaz? Ya mohon maaf ya, haram itu nanti ada dua soalnya. Haram yang pertama karena zatnya, yang kedua haram karena metodenya. Kalau untuk haram zatnya Ustadz udah yakin teman-teman di sini nggak ada. Haram zat itu contohnya apa? Babi. Itu zatnya haram. Khamr, nggak mungkin lah anak-anak kata nikmat kemudian minum khamr, mustahil. Mustahil Pak Haji. Terus botol yang di belakang kemarin punya siapa ya? Kalau ada orang ikut tampar memang langsung. Betul kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, hati itu haram karena zatnya memang haram.
nggak boleh. Tapi yang begini kan Ustadz yakin lah, Ustadz husnudon aja. Apalagi muka-muka mereka ini muka-muka orang beriman. Oh, walaupun potongan tetap mencurigakan. Termasuk sebelah kananku yang diem aja. Dia diem aja dari tadi tuh mikir gini, ini kok Ustadz tahu kelakuanku ya gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ngomong pengajian ini jumlahnya makin turun, semangatnya makin melemah. Ustaz tahu dari mana? Minumannya biasanya ada jus-jusnya, ada mulai berkurang, makin kering gitu ya. Ini juga ditutupin saking nggak pedenya di isinya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kebayang nggak sih kalau saya pengen makan terus buka gini kan kayaknya Ustadznya geragas gitu ya. Mestinya jangan ditutup lah. Kita mau makan jadi pengen gitu. Pakai Pak Haji nggak nawarin juga. Nggak ada, belum nawarin Ustadz dimakan, nggak ada. Jadi saya tadi tuh buka HP, iya. Jadi teman-teman, haram karena dua. Yang pertama karena apa tadi bro? Zatnya. Yang kedua karena apa tadi? Metode. Zat lewat, udah nggak usah dibahas. Anjing, babi, homer yang sejenisnya gitu, itu zatnya. Yang Ustadz takutkan menimpa kepada teman-teman itu justru yang kedua adalah karena metodenya. Ini air putih, tapi metodenya haram. Belinya pakai uang mencuri. Makan bawang halal, tapi bawangnya hasil ngambil dari ya, ini contoh bukan di sini. Itu di catering Nikmat cabang Zimbabwe. Ya, ada nggak sih? Oh, masih berharap beli Zimbabwe, jauh banget ya. Kirain kok tahu, ternyata masih berharap juga punya cabang di Zimbabwe. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, beli minuman hasil dari judol. Apa judol? Judi online. Haram. Di sini judi online, gak mungkin ada slot banyak ya. Nah itu sudah. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, di mana dalilnya Nabi pernah menyebutkan tuh. Tsumma dzakara rajul yutilu safar. Nabi menyebutkan seorang laki-laki memperpanjang perjalanan. As'asal aghbar, rambutnya memutih. Yamuddu yadayhi ila sama. Itu memutih itu maksudnya kena debu ya. Saking dia berdakwah kemana-mana. Tangannya diangkat ke atas langit. Yaqulu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Fa'anna yustajab. Bagaimana mungkin doanya dikabulin sama Allah? Wa makalu haram, makanannya haram, wa qadiyum bil haram, samunya haram, wa masrabu haram, minumannya haram. Fa'anna yustajab lidzalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan sama Allah? Padahal tadi kalau teman-teman perhatiin dalam cerita tadi tuh ada ciri-ciri kemustajaban doa loh. Serius. Yang pertama, tadi Nabi sebut seorang laki-laki memperpanjang perjalanan safar. Padahal nanti kapan-kapan kita pelajari ya, dalam 7 doa VIP, salah satunya adalah doanya orang yang musafir. Satu. Kemudian dia tadi asal akbar, rambutnya memutih karena berdakwah. Orang yang berdakwah muter kemana-mana memiliki keutamaan yang luar biasa. 3. Kemudian tadi dia mengangkat tangannya. Nanti kita pelajari salah satu nutrisi berdoa itu mengangkat tangan. Kemudian 4. Tadi dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Ternyata dalam doa memang disunahkan untuk mengulang-ulangi doa. Jadi doa itu sunahnya diulang-ulangi seperti merengek-rengek. Ya Allah, jodohku ya Allah, jodohku ya Allah. Itu diulangi 2 kali. Temukan jodohku di mana tulang rusukku berada. Ketemunya di tulang iga bakar. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh maksudnya. Jadi yang pertama ternyata yang membuat doa kita tertolak di mata Allah adalah makanan haram. Dah tobat-tobat Mas ya. Riba. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang Ustaz takutkan. Insyaallah. Kadang-kadang ujiannya itu gini, bukan pada saat memulai bisnis, enggak. Ujian itu kadang-kadang gini, ketika memulai bisnis modalnya dikit enggak apa-apa. Tapi ketika mulai banyak permintaan, ya kan? Perusahaan-perusahaan dari mana-mana udah mulai datangan tuh. Ya, di situ dia udah kewalahan, disitulah bisikan setan akan datang.
Kalau kamu nggak berani utang, kamu nggak akan maju. Ya, bisnis itu butuh keberanian. Dan ini kesempatan tidak akan datang 2 kali, guys. Itu setan bilang begitu. Ini setan gaul. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disitulah akhirnya utang bang khayalan. Jadi riba itu selalu memberikan khayalan. Kalladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Bagikan orang yang dilimpungi sama setan seperti orang yang gila. Jadi mas itu artinya bahasa Arabnya gila. Makanya saya nggak mau dipanggil istri saya mas. Iya, mas gila. Begitu. Ada apa dik? Tahu dik artinya? Ayam jantan. Bahasa Arab. Jadi gila, apa ayam jantan? Keluarga yang aneh. Jadi teman-teman, iyalah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, terus Ustaz dipanggil istri apa? Dipanggil Say. Syaitanir rajim. Ada apa yang kuyang? Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah. Dah, yang pertama ya. Jadi kalau doanya nggak dikabulin, berarti ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan tahu palang terakhir yang paling dahsyat dalam keuangan rumah tangga itu adalah istri. Makanya kalau suami pulang bawa duit lebih banyak, itu jangan kemudian kalian senang aja. Tanya, tapi tanya yang bagus. Hehehe, mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Mau ditapak, memang mau bawa ini. Jangan begitu, tanyanya yang bagus, Mas. Aku tuh beruntung banget bisa punya suami sekeren kamu. Udah ganteng, pintar cari duit. Duitnya banyak mas ya bulan ini. Kalau boleh tahu mas, ini duit apa mas? Anu deh mas. Tapi deh mas, aku masih siap menanggung laparnya di dunia, tapi aku tak mampu menanggung panasnya api neraka. Insyaallah deh. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi poin 1. Poin yang kedua, lalai. Apa lalai itu Pak Ustadz? Lalai itu ada 2 biasanya. Yang pertama dia tidak paham dengan isi doanya, dan yang kedua dia paham, tapi dia nggak mencoba untuk meresapi. Gini, yang pertama memang betul-betul nggak paham. Doa itu asal bahasa Arab dia nggak ngerti artinya. Imam doa itu asal amin aja dia. Amin. Amin. Hancurkan orang di belakangku. Amin. Berikan semua istri-istrinya padaku. Amin. Di kerjaan imam dia nggak tahu. Bu, percaya nggak orang Jawa nonton wayang dari jam 8 sampai jam 5 subuh? Terus diem aja, ya pergi memang sekarang ya. Percaya nggak orang Jawa nonton wayang? Percaya, oh bisa gitu loh, nggak dari tadi. Aneh. Jadi teman-teman berbahagia. Jadi orang Jawa nonton dari jam 8 sampai jam 5 subuh, percaya. Percaya nggak ada orang Banjar atau Bugis nonton wayang dari jam 8 sampai jam 5 subuh? Kenapa tidak percaya? Karena dia tidak paham dengan apa yang dijelaskan imam tuh. Mandri olo sih. Jadi imam yang dimuliakan Allah. Jadi ceritanya begitu. Orang kalau nggak paham gimana bisa menikmati? Gini aja. Yang paling enak dari film horor itu bagian apanya? Kalau nonton film horor, yang paling mantap itu bagian mana? Pertanyaan macam apa? Ya. Neraka itu panas gak sih Bu? Cie suka. Baik, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kok tahu? Artinya kalau kita pelajari teman-teman, film horor tuh yang paling asik bagian tegangnya. Macam muka kalian ini tegang semuanya begitu. Ustaz macam film horor aja. Kalau film Korea yang paling asik bagian apanya? Dramanya, romantisnya. Film India yang paling asik bagian mana? Nyanyinya salah. Berantem salah. Yang paling asik itu bagian
terjemahannya. Bayangkan kalau ada film India nggak pakai terjemahan tuh. Kalian tahunya cuma kuch tahe, menekete, begitu. Jadi yang buat asik itu terjemahan. Nah, orang berdoa juga begitu. Satu, harus paham maksudnya. Yang kedua, ketika udah paham, resapi. Karena kita tuh sering berdoa, mulut kita nih ngomong, kita paham, tapi hati kita nggak connect. Ada banyak orang berdoa kayak gitu. Ya, ada orang berzikir aja. Coba zikir itu pelan. La ilaha illallah. Sambil dibayangin ketauhidan Allah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ini kalimat terakhir yang aku ucapkan kalau aku udah mati, ya Allah. La ilaha. Itu merinding badannya. Ha illallah. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Bayangkan teman-teman resapi maknanya, dan itu akan menjadi apa? Nutrisi dalam hati kita. Kayak orang pikir cuma dia tahu artinya tapi nggak jelas gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ada kayak gitu? Banyak. Dia kalau model macam-macam tahlilan tuh, zikirnya pun beda-beda. Tergantung jenis konsumsinya. Kalau prasmanan kadri nikmat, semangat ya. Giliran satu banjar benih, nggak ada bumbunya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi beda. Ya seperti itu ya. Kayak kemarin Ustaz ceramah itu semangat Ustaz. Ceramah di Cinta Travel. Bu, makanannya kotaknya orange. Ya Allah, akhirnya pulang bawa makanan catering nikmat. Padahal ceramah di catering nikmat tak pernah dibawa pulang makanan catering nikmat. Ya Allah. Contoh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz sampaikan. Jadi pertama lalai, ya, di situ tidak memahami. Nah ini yang dikatakan Nabi. Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'a. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa. Min qalbin ghafil lagin sayin, dari hati yang lalai, lupa dan tidak fokus. Oh ya, teman-teman, tolong dijaga kalau berdoa. Jangan cuma seremonial aja, mulut berbicara tapi hati nggak koneksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, virusnya namanya virus istijal. Virus apa tadi Bu? Istijal. Apa istijal itu Pak Ustaz? Istijal itu ya istijal. Jadi istijal itu teman-teman dia semacam istijal. Ya, istijal itu adalah merupakan sebuah keyakinan yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama isti, yang kedua jal. Itu maksudnya. Baik. Kemudian yang keempat, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Itu kenapa sih ngomongnya harus begitu ya? Bisa nggak ngomongnya agak slow dikit gitu? Nah itu kadang-kadang kalau jadi penerjemah Quran begitu, pakai tangannya begitu. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa sih nggak sakit ke perutmu kayak begitu tuh? Tuh istijal. Jadi jelas ya? Oh belum. Istijal itu artinya terburu-buru. Yang kalau Ustaz ngomong terburu-buru, yang terbesit dalam pikiran kalian apa? Terburu-buru apanya? Doanya. Jadi baca cepat-cepat gitu ya? Bukan itu. Istijal itu terburu-buru dalam menantikan hasilnya. Yang ngomong Nabi, kata Nabi, doaul abdi mustajabah. Doa seorang hamba pasti akan dikabulkan oleh Allah. Malam yastajil, selama dia belum istijal.
Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma huwal istijal ya Rasulullah?" Apa yang dimaksudkan dengan istijal ya Nabi Allah? Kata Nabi, ayakulul abdu, seorang hamba berkata, qad ta'autu wa qad ta'autu, aku sudah minta. Falam yaro yustajabu lidzalik, dia melihat tidak dikabulkan doanya. Fayastaghsiru bidu'a, dia merasa berdoanya rugi, menyesal, enggak ada hasilnya. Wa yada doa, dan dia pun meninggalkan doa. Paham? Akhirnya dia meninggalkan doa. Banyak yang model begitu. Banyak banget tuh. Nih, kalau kita pelajari dari yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Jadi kalau doa itu down to milk, ya, down to milk, jangan to ke milk susu, ojo ke susu. Nanti bahasa Inggris gak sih kan? Down to milk, jangan ke susu. Ya. Jadi teman-teman, oke. Anda paham atau tidak paham? I'm not father, man. I'm not father. I am. Saya not. Tidak father. Papa. Aku tidak papa. Aku rapopo gitu bahasa Inggrisnya itu. I'm not father. Ini kalau masuk catering 5 tuh nggak ada tes-tesnya gitu kan? Asal dapat comot gitu aja ya. Jujur amat sih. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi pelajaran buat kita bersama. Kalau berdoa jangan terburu-buru, sabar dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan. Kok tahu? Ini keren, dia bisa menebak perasaanku. Sabar dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk dengan cakep, ya boy, gitu ya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu tadi berkaitan dengan yang namanya istijah. Doa itu jangan terburu-buru. Kenapa sih Tuhan itu suka menunda-nunda jawaban doa? Kalau memang dia bisa melakukannya dalam seketika, saya kasih tahu. Yang pertama, Allah lagi ngajarin proses. Sesuatu yang tidak ada prosesnya akan menimbulkan kesombongan. Kalau Anda berdoa langsung dikabulkan, berarti Anda Tuhannya, Allah hambanya. Ya, baiklah. Bisa juga orang kaya jeklik lampunya ya. Jadi saya pikir tuh kelakuan rumah-rumahnya orang miskin gitu ya. Jadi teman yang dirahmati Allah itu, maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada proses. Kalau Anda minta langsung dikabulin, berarti kan Anda Tuhannya. Ya Allah, jadikan aku orang kaya, cekling, berarti Allah kayak pesuruh kita dong. Makanya sengaja Allah tunda untuk melihat proses. Kemudian yang kedua, ujian keseriusan hamba. Anda kan berdoa tuh minta sama Allah, ya Allah berikan hamba jodoh, temukan dengan jodoh hamba. Itu Allah sengaja gak kabulin biar Anda tuh terlihat ini orang serius gak sih mintanya gitu lah. Tapi prinsipnya Ustadz pribadi tidak pernah melihat doa itu yang gak dikabulin. Itu keyakinan saya, Bu. Tapi kan faktanya ada. Anda aja gak sabar dulunya. Anda percaya gak? Ustadz pernah berdoa minta sama Allah, itu baru dikasih Allah 12 tahun teman-teman. Dan Ustadz tetap berdoa. Doa apa? Doa pengen berangkat haji. Jadi ceritanya Ustadz pondok Ustadz itu bukan pondoknya orang kaya, pondoknya orang biasa. Cuman pas Kris Moneter, almarhum bapak itu kan pedagang, ambles. Sedangkan teman-teman Ustadz di sana kebanyakan tambak windu. Tahu windu ya? Aku windu banget sama kamu. Korek. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tuh tambak windu itu ketika Krismon orang tambah miskin, dia tambah kaya tuh. Anda tahu kenapa? Karena windu itu dijualnya pakai dolar.
Jadi artinya dolar makin naik, harganya kan tambah kaya dia. Pada berangkat haji, Ustadz kan bocil, pengen lah, ya Allah, aku juga pengen berangkat. Ustadz doa. Padahal almarhum bapak waktu itu usahanya lagi turun. Ustadz doa aja kan cukup-cukup, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak main-main 7 tahun Ustadz berdoa. Ternyata apakah Allah mengabulkan doa Ustadz setelah 7 tahun? Masya Allah teman-teman, ini kebesaran Allah. Doa Ustadz tidak dikabulkan. Ustadz dipanggil sama guru, kiai. Sama kiai malah dibilang apa? Kamu berangkat siapin umroh. Saya pikir saya mau dibawa apa namanya umroh. Ternyata bukan. Maksudnya beliau tuh, kamu persiapan beli apa, buat paspor untuk berangkat ke Yaman. Pergilah Ustadz ke Yaman. Padahal Ustadz gak pernah minta ke Yaman. Sampai di Yaman 5 tahun masih doa juga. Totalnya 12 tahun. Akhirnya disitulah di detik-detik akhir sudah mau pulang, saya berbisik, ya Allah, ini terakhir saya berdoa, karena habis ini saya pulang ke Indonesia. Berarti harapan saya untuk ke Tanah Suci udah close. Apa jam? Allah lihat. Langsung besok paginya ada telepon dari Dubes. Dek, kamu mau kan nemenin keluargaku berangkat ke Mekah? Maksudnya haji Pak Dubes? Iya. Nanti biayanya gimana Pak Dubes? Nanti aku tanggung semua, kamu pokoknya siap baju aja. Berangkat Ustaz, gratis, free. Saya bilang ya, sebenarnya saya sih sibuk Pak Dubes. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya gitulah, beda lah ya kan. Biar sombong-sombong dikit gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Teman-teman yang dirahmati Allah, Ustaz berangkat haji, pulang-pulang, saya masih ingat itu dikasih Pak Dubes uang dolar $4.000. Itu mahasiswa loh ya, pegang uang $4.000. Zaman itu sih masih 40 juta. Kalau sekarang udah hampir berapa tuh? 70-60 juta lah. Aduh, mantapnya ya Allah. Dan Ustadz pikir sudah selesai kan? Makanya Ustadz udah close, sudah nggak mau berangkat. Maksudnya ya nggak doa lagi gitu, maksudnya ya udah pasrah sama Allah gitu. Ternyata efek doa itu belum selesai sampai hari ini. Ya, Masya Allah teman-teman, diberikan kemudahan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, umroh berkali-kali tanpa biaya. Bahkan yang terakhir ini apa namanya umroh Syawal itu sebenarnya Ustaz kan terakhir kemarin yang sama teman-teman rombongan Saskia Gotik. Saya udah bilang sama istri Mi, Abi pengen umroh tapi kita nanti berangkat umrohnya gak usah bimbing-bimbing Mi, kita berangkat aja. Oh gak apa-apa Bi, bismillah Bi. Ya sudah ya, deal ya, deal. Oke. Berangkatlah Ustaz. Sudah niat, tabung dana sudah. Ternyata pas saya lagi ngomong begini, ceramah begini, ada yang nyeletuk, Ustaz pakai Mesir, iya. Udah aku ikut aja ya. Jadi mau nolak, nggak enak. Ya sudah ikut. Saya 3 keluarga aja, Tat. Saya pikir 3 keluarga itu 2 kali 3 6. Ternyata 1 orang bawa 6 orang, 1 orang bawa 7 orang. Ini mah rombongan lagi, keles ya. Ya begitu teman-teman. Emang udah takdirnya muka-muka mutafif. Ya kan? Bimbing-bimbing, Masya Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, cuman ini kan bedanya bisa melihat Fir'aun. Jadi ngepasin muka nih, mana yang mukanya kayak Fir'aun. Yang jelas Fir'aun kurus, tidak gemuk, berarti saya udah bebas. Haji bebas amat ya. Ini yang kurus-kurus banyak kan? Panjang tubuhnya Bu. Ustaz pernah berangkat 2019. Ya kepalanya itu mungkin itu di aqua yang itu, kakinya ada di sini. Tinggi banget ya. 2 meter lebih. 2 meter teman-teman. Mukanya cekung, botak begitu. Saya cuma bayangin gimana zaman Fir'aun masih jaya, pasti tinggi, gagah, ngeri gitu. Saya lihat Masya Allah. Dan di situ ada larangan berfoto. Dan ketika ada larangan berfoto, itu dibaca sama ibu-ibu netizen Indonesia, kau harus berfoto. Harus di kantong. Guys, live is streaming deh. Fir'aun guys. Itu kalau Fir'aunnya bangun apaan? Ya, ngeri memang sih. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya ujian keseriusan. Dan yang ketiga adalah kenapa doa akan langsung dikabuli? Untuk memunculkan ikhtiar. Ikhtiar mas, cari jodoh, ikhtiar. Mohon maaf loh Bu, ya. Termasuk perempuan juga berikhtiar juga Pak Ustadz. Iya, loh emang perempuan boleh Pak Ustadz nembak cowok, kenapa enggak? Emang di zaman Nabi ada, ini contohnya ada. Seorang perempuan, hadis Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik.
Ada perempuan datang, ya Rasulullah, alaka bi nafsi hajat, apakah pada diriku ada hajat untukmu? Ini bahasa sindiran, maksudnya apa? Nabi, mau nikah gak sama aku? Apakah kamu punya hajat pada diriku? Maksudnya, mau nikah gak sama aku? Begitu. Nabi menundukkan pandangan. Maksudnya apa? Tidak. Nabi gak mau ngomong enggak gitu, takut nyakitin perasaan orang kok. Nabi nunduk begini. Bayangkan aja misalnya Pak Haji lagi duduk di masjid itu, ada perempuan cantik, muda, Mas, nikahin aku Mas. Pak Haji berkata, tidak, aku udah punya istri. Gak apa-apa Mas, aku siap jadi yang kedua. Gak bisa, nafkahnya cuma buat istri pertamaku aja. Gak apa-apa, gak usah nafkahi aku Mas, aku cari duit sendiri. Gak bisa, aku udah bisa bagi malam. Gak apa-apa, Mas saya kapan butuh ke rumah gak usah datang ke rumahku. Ya, oke, bangun. Bangun. Jadi teman-teman, kalau ada yang begitu mah nggak saya kasihkan Pak Haji, saya ambil sendiri lah. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah. Terus beliau tidak menjawab tidak, tapi beliau nunduk begini, Masya Allah. Enggak mau Pak Haji. Ntar kemungkinan tanggal pernikahannya kapan ini? Beda. Nabi nunduk, berarti artinya perempuan boleh nembak. Kalau perempuan nggak boleh, Nabi marah. Waktu itu kata anaknya Anas, wah sawata, buruk memang perempuan ini. Ma'aqalu haya'uha, tidak punya rasa malu dia ini. Kata Anas, perempuan itu lebih baik dari kamu. Dia mencintai Nabi, menghibahkan dirinya untuk Nabi, walaupun Nabi tidak mau, tapi dia lebih mulia daripada kamu. Jadi nggak apa-apa perempuan nembak cowok, nggak apa-apa. Ada pernah saya ketemu janda, dia cerita sama saya, Pak Ustaz, ada cowok lagi dekat sama saya. Kemarin saya sakit, dia yang ngobatin, biaya dia. Anak saya masuk sekolah, dia kemarin yang transfer dana. Mbak, kalau menurut saya ya, itu cowok suka sama kamu, udah gak usah lama-lama. Kamu janda, nanti fitnah, nikah, bismillah. Itu dia masalahnya Pak Ustaz. Apalagi dia belum nembak saya. Tapi Mbak, aku ini laki-laki. Laki-laki itu karakternya tidak akan mau berkorban kalau dia nggak punya rasa. Dia pasti mau sama kamu itu. Tapi kan dia belum nembak. Bismillah, tembak dia. Sebelum dia ditembak sama janda lain. Jadi persaingan janda makin ketat, bro. Ngerti? Ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bilang, aku malu, kau nanti menyesal. Serius? Pegang omongan saya. Masa kamu udah percaya aku gurumu kok? Dia suka sama kamu, serius. Beneran Tat? Iya. Berangkat sama dia. Ya memang karakter laki itu beda-beda ya. Ada laki-laki itu memang susah nembak, perempuan itu susah. Dia itu menunjukkan cintanya hanya dengan aksi, bukan dengan kata-kata. Gitu loh bro. Jadi Masya Allah, akhirnya perempuan itu betul nembak. Tapi bahasanya sopan ya. Jangan, Mas kawinin aku nah Mas, kawinin jijik juga lah kami jadi laki-laki. Jangan begitu, ngomongnya sopan. Mas, alangkah beruntungnya kalau yang jadi istrimu Mas. Oh iya Kadek, doainnya mudah-mudahan aku punya istri. Mas, kayaknya ada perempuan yang suka kamu, gak jauh-jauh dari kamu loh Mas. Emang siapa? Aku gak pernah tahu, kalau ada kabar-kabarin aku ya. Mas, aku ya. Saya bilang ini bukan nembak, ini ngebom ini. Ini bom Israel sudah. Akhirnya apa? Mau. Jadi memang betulan dia suka dari awal kan. Jadi Masya Allah teman-teman, dan menikah lah mereka hidup bahagia. Itu maksudnya. Dah, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, kandungan materinya mengandung dosa. Jadi materi doanya mengandung dosa. Apa mengandung dosa Pak Ustaz? Contoh doa-doa nyumpahin orang. Jangan bu, kita disakitin, gak usah nyumpahin orang. Tanpa disumpahin dia akan mendapatkan karmanya. Tenang aja. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lakukan kebaikan secuil biji sawi, kau dapat balasannya. Lakukan keburukan sebesar biji sawi, kau dapat keburukan. Jadi tidak usah nyumpahin orang. Iya, teman-teman yang berbahagia, doakan kebaikan. Ya Allah, suamiku begitu jahat, ninggalin aku. Tapi kalau engkau mau ambil, nggak apa-apa ya Allah, aku ikhlas. Ambil aja.
Maksudnya ambil itu bukan mati loh ya, awas tuh. Jadi teman-teman ingat, setetes air kencing akan membuat segalon air aqua tak berharga. Maksudnya kita berdoa panjang-panjang bagus-bagus hanya karena ada doa nyumpahin orang, ya Allah matikan rasa cinta di hatiku untuknya. Ya Allah, jangan kau pertemukan aku lagi dengan dia untuk selama-lamanya. Gak boleh bu. Ya, kita minta yang terbaik aja dari Allah. Jangan nyumpahin orang. Seperti itu, wallahu a'lam. Yang kelima, dominasi maksiat. Kenapa doa kita nggak dikabulin Allah? Ya iya sih itu banyak maksiatnya. Sholat enggak, puasa enggak. Makanya ada seorang tukang cukur, nyukur yang dicukur. Jadi yang dicukur ini dicukur sama tukang cukur di tempatnya tukang cukur. Ketika dicukur sama si tukang cukur, nah yang dicukur tadi kan berada di tukang cukur. Jadi tukang cukur ini memiliki alat cukur. Nah, ketika itu dia mencukur orang yang dicukur. Kenapa sih? Kayak gini nih. Kalau belum ada jus buahnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi dilanjutin nggak ceritanya? Ada tukang cukur, dia mencukur. Ketika dicukur, si yang dicukur tadi bilang begini. Yang mencukur bilang begini, Mas, sampean Ustadz ya. Iya. Saya itu punya keyakinan Mas, kalau Allah itu tidak ada. Kenapa begitu Pak? Iya Mas, kalau memang Allah itu ada dan Allah itu maha pengasih dan Allah itu maha kaya, kenapa ada orang miskin seperti saya? Paham gak maksudnya itu? Kan kalau memang Allah itu pengasih dan dia juga adalah zat yang penyayang dan dia banyak uangnya, kenapa ada orang miskin kayak saya? Berarti menunjukkan tidak ada Allah. Pas di sampingnya tukang cukur ada orang lagi semir sepatu, rambutnya gondrong, panjang. Si Ustadz tadi bilang, oh saya juga punya keyakinan Mas, hari ini gak ada tukang cukur di dunia ini. Tukang cukur tadi ketawa, Pak Ustadz ini bisa-bisa saja, masa gak ada tukang cukur? Saya tukang cukur. Saya bilang, kalau ada tukang cukur, kenapa ada orang rambut gondrong itu? Salah dia gak mau kemari, coba kemari ku cukur dia. Kata si Ustadz tadi, salahmu juga, kenapa kamu gak dekat-dekat sama Allah? Kamu dicariin Allah. Di mana Pak Ustadz? Kamu dicariin Allah di masjid gak ketemu, di pengajian kamu gak ada. Pak, kamu dicari di majlis zikir gak pernah muncul. Ya gimana Allah mau kasih kamu? Ayo dekat salat sama Allah. Ya, niscaya Allah akan mengabulkan doa-doamu. Tuh ya teman-teman yang berbahagia. Yang terakhir adalah yakin dan husnudzan. Ud'ullah, mintalah kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doa akan dikabulin sama Allah. Nah, insyaallah. Kalau masih ragu, ya Allah nggak akan kabulin. Walaupun tidak masuk akal Pak Ustadz. Yes, kebesaran Allah itu nyata. Orang bilang orangnya akan mati. Dokter udah vonis 3 bulan umurnya mati. 3 bulan, tidak mati dia, malah sehat. Dokter yang vonis udah mati dulu. Ya. Kalau Allah berkehendak, tidak bisa mencegah itu. Keyakinan bahwa Allah mengabulkan doa. Jangan pernah berdoa, ya Allah, ighfirli in syi'ta, ya Allah, ampuni aku jika kau berkehendak. Ya, jangan bilang begitu. Ampuni dosaku ya Allah, kau pasti melakukannya, kau pasti bisa ya Allah. Begitu. Jelas ya teman-teman ya? Baik teman-teman, itu yang bisa saya jelaskan.